Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Demokrat usul DPR panggil Agus ya, buntut bongkar amarah Jokowi di EKTP. Lantas kalau mau dipanggil mau apa mereka begitu kan ya? Jadi ya dikit-dikit panggil, dikit-dikit panggil. Padahal sudah kenyataan X ya Agus Raharjo di situ sudah memberikan klarifikasi di situ ya bahwa ya hentikan kasus iktp. Katanya sih arahnya kepada Pak Jokowi saat bertemu mereka begitu kan. Kenapa Partai Demokrat harus ikutan seperti ini begitu? Jangan-jangan mereka kecewa ya kepada Pak Jokowi. Jangan-jangan apa mereka begitu? Saya kira tidak kecewa karena pada kenyataannya ya marwah dari Partai Demokrat sendiri kita lihat di masyarakat begitu kan, kadernya banyak yang mendukung calon lain di situ begitu. Ini melihat dengan sebuah realitas yang ada begitu kan ya, bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini banyak yang kemudian menjadi pro dan kontra begitu ya. Karena pada kenyataannya ini sudah jelas-jelas dibongkar oleh Agus Raharjo di situ begitu ya. Dalam dalam catatannya begitu kan ya, bahwa Jokowi pernah memanggil ex ketua KPK di situ katanya begitu kan, dengan mengatakan hentikan di situ begitu. Nggak tahu apa maksudnya, tapi pada kenyataannya katanya sih begitu kan ya, terkait dengan kasus EKTP itu begitu. Bahkan salah satunya komentar-komentar netizen mengatakan begini ya, setuju nih bisa berujung pemakzulan. Artinya presiden itu telah mengintervensi proses hukum ya. Ya, apakah Jokowi akan dipanggil ke DPR? Itu kan pertanyaan, mana berani DPR di situ begitu. Setuju agar ini tidak dijadikan isu liar yang akan dimanfaatkan salah satu paslon. Dibuka saja Pak Agus ya, apa yang Anda alami soal intervensi Jokowi soal kasus EKTP ya. Ya, saya masih lihat dulu begitu, masih mengikuti bagaimana ya si Setia Novanto begitu kan ya. Lalu kemudian katanya tabrakan ya, kepalanya seperti bencolan bakpao di situ katanya begitu, kata kuasa hukumnya di situ. Tapi kalau kita melihat dengan sebuah realitas ini begitu kan ya, banyak yang berkomentar bahwa ada apa kok Jokowi bisa mengintervensi itu begitu kan. Jauh ya, partai kurang maju sok-sokan ya, usal-usul segala. Benerin dulu no sistem partai sama ketuanya baru lalu usul ya. ini kok kepanasan katanya begitu ya. Maka saya katakan sejak awal ya. Ya mau dipanggil apapun begitu kan, kalau kita melihat dengan sebuah realitas apa yang dibicarakan oleh Agus Raharjo di situ, memang ada benarnya juga bahwa itu ketika ada revisi undang-undang KPK, banyak termasuk saya yang mengatakan bahwa ini akan ya bisa mengintervensi siapapun bisa. Ternyata dengan adanya curhatan dari Agus Raharjo di situ sebagai ex ketua KPK, ternyata benar di situ sisi, bisa saja ya presiden bisa mengintervensi KPK, bisa saja seperti itu begitu. Dan inilah fenomena yang kemudian muncul di masyarakat dan bahkan ini menjadi trending topik begitu kan. Sangat-sangat disayangkan memang hal-hal seperti itu terjadi mereka ya. Bahkan ada yang mengatakan DPR emang bisa memanggil individu. Kenapa nggak memanggil ya Mas Senak ya? Kan dia hadir juga di pertemuan tersebut ya. Ini kuar-kuar muncul kok mendekat 2024. Ngapain tahun-tahun yang lalu hampir mirip perilaku ya Sengkuni katanya begitu. Ini kenapa muncul sekarang? Ya karena pada kenyataannya kan diminta begitu kan ya. Cerita-cerita ini baru muncul di media sosial begitu kan. Di satu sisi mungkin Agus Raharjo masih takut kepada Pak Jokowi begitu kan. Sehingga muncul hari ini ya, akibat ya tingkah laku Pak Jokowi semakin memuakkan bagi bangsa kita, bagi rakyat Indonesia, mau tidak mau ini harus dibongkar mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kalau ini dibongkar, wah ada apa begitu. Lihat saja nanti begitu kan. Pak Jokowi akan ketahuan begitu kan. Ternyata ya. Demokrat usul DPR panggil Agus buntut bongkar amarah Jokowi EKTP ya. Anggota Komisi 3 DPR ini dari fraksi Partai Demokrat Beni Herman yang mengusulkan agar pimpinan lembaganya memanggil mantan Ketua KPK Agus Raharjo. Hal ini terkait pernyataan Agus yang mengungkapkan amarah Presiden Joko Widodo di balik pengusutan kasus EKTP. Bahkan Agus mengatakan Jokowi sempat meluapkan amarahnya dan meminta agar pengusutan kasus-kasus EKTP ya dihentikan ya.
Bahkan salah satunya Bene mengaku ingin mengetahui penjelasan lebih rinci di balik pernyataan Agus, terutama jika pernyataan itu benar Jokowi dinilai telah mengintervensi proses hukum di KPK ya. Lantas bagaimana begitu kan? Sebagai kader Partai Demokrat mau mengkritik Pak Jokowi jelas tidak bisa mereka begitu. Karena sudah berkoalisi dengan Prabowo Gibran mereka begitu. Apakah mau cabut dukungan begitu kan? Saya kira juga tidak mungkin begitu kan. Artinya apa? Artinya Partai Demokrat yang mending diam saja, percuma keluar-keluar di DPR, toh pada hakikatnya actionnya ketuanya, ketua umumnya begitu masih nempel-nempel aja begitu kepada koalisi ya Prabowo di situ dengan Pak Jokowi tentunya mereka ya. Lihat saja nuansa-nuansa politik kok semakin seru begitu kan. Kok semakin saling bongkar sana sini begitu. Bahkan yang Mede mengakui ya ini mengetahui penjelasan lebih rinci. DPR sebaiknya panggil ex-ketua KPK Agus Raharjo atau Pak Agus datang ke DPR menerangkan lebih rinci pernyataan ini. Apa betul Presiden Jokowi mengintervensi proses hukum di KPK? Bahkan politikus Partai Demokrat itu tak ingin begitu agar pernyataan Agus Raharjo hanya menjadi hoax di masyarakat. Menurutnya jika pernyataan Agus benar maka akan memancing kemarahan masyarakat. Agus Raharjo merupakan ketua KPK periode 2015-2019 di bawah kepemimpinannya. Kala itu ya KPK sempat mengusut kasus besar EKTP yang melibatkan ketua DPR Setia Novanto. Pengakuan Agus itu disampaikan dalam wawancara Rossi di Kompas TV. Status ya hukum Setia Novanto sebagai tersangka diumumkan KPK secara resmi pada hari Jumat 10 November 2017 lalu. Bahkan satu sisi ya saat itu Agus tidak menghentikan kasus korupsi EKTP karena lembaganya tidak memiliki kewenangan tersebut. Agus meyakini ketua KPK jalan terus ya mengusut kasus tersebut. Hal itu berimbas pada revisi Undang-Undang KPK pada 2019. Kacau begitu kan ya. Akibatnya karena mungkin satu keliling mereka, ya institusi mereka, penguasa-penguasa mereka tidak bisa mengintervensi KPK. Bagaimana caranya? Ya bisa mengintervensi itu ya dengan cara merevisi undang-undang KPK. Masuk akal sih sebenarnya begitu kan. Lihat saja dulu para buzzer ya keluar-keluar sana, termasuk ya saya sudah keluar-keluar sejak awal. Wah revisi undang-undang KPK ini malah justru bisa mengintervensi yang kemudian yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah mereka begitu kan. Ternyata dibuka begitu 2019 begitu baru revisi di situ begitu undang-undang KPK ya. Agus Raharjo sudah membuka begitu kan ya. Dalam revisi Undang-Undang KPK terdapat sejumlah ketentuan penting yang diubah ya, di antaranya KPK kini di bawah kekuasaan eksekutif dan bisa menerbitkan SP3 atau penghentian kasus ya. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwiayana mengakui telah mengecek pertemuan dimaksud ya, namun tidak ada dalam agenda Presiden. Setelah dicek pertemuan diperbincangkan tersebut tidak ada dalam agenda Presiden, kata Arif melalui keterangannya. Karena yang bertemu di situ katanya sekretarisnya di situ begitu kan ya. Jadi kita tunggu saja bagaimana apakah ini benar atau tidak wallahualam. Apakah Pak Jokowi ini benar-benar mengintervensi KPK? Lantas bagaimana dengan kepemimpinan Firly Bahuri? Jangan-jangan ada ya yang kemudian katanya menjegal Anies Baswedan sana sini sudah terbongkar mereka begitu. Siapa yang membisiki Anies Baswedan harus dijegal, Anies Baswedan harus menjadi tersangka. Jangan-jangan bisa saja satu kolam mereka ya. Ya bisa kalau diusut ini bisa kena mereka. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Dari Podcast ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Dari Podcast Rakyat ini.